Sidang tahunan MPR 2024 dipastikan siap digelar. "38 DPD disebut dukung Bahlil jadi Ketua Umum Golkar." Dasko dinilai layak terima bintang Mahaputra Adi Pradana. Jokowi terima atlet Olimpiade Paris 2024 di Istana. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian Indonesia. Tadi juga disebutkan di highlight kita ya, di headline kita ini ada kabar dari Dasko yang layak untuk diberikan Mahaputra Adi Pradana. Ya, tak hanya dari berita Dasko saja, Festi dan pemirsa, ini juga ada berita soal Jokowi yang terima atlet yang peraih emas ya di Olimpiade Paris 2024. Luar biasa sekali karena kita melihat arak-arakan dari masyarakat yang memberikan pawai seperti betul. itu ya untuk menuju ke istana. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyampaikan pihaknya telah siap 100% untuk menggelar sidang tahunan MPR RI 2024. Dan Bamsud juga mengatakan bahwa pelaksanaan sidang tahunan kali ini masih dengan format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tahunan 2024 masih satu rangkaian bersama sidang DPR RI dan DPD RI. Bambang Susatyo menyebut agenda ini akan dihadiri oleh kurang lebih 2022 undangan yang nantinya akan ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun agenda pokok sidang tahunan ini diantaranya tentang pencapaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraan sidang tahunan MPR 2024, peringatan Hari Konstitusi, dan peringatan Hari Ulang Tahun MPR ke-79. Yang pertama, MPR sudah siap 100% untuk menggelar acara sidang tahunan pada hari Jumat besok tanggal 16 Agustus yang kita mulai jam 9 di Gedung Nusantara. Kemudian yang kedua, sidang tahunan MPR akan diselenggarakan dalam format seperti tahun lalu, yaitu dalam satu rangkaian sidang bersama DPR dan DPD yang akan dihadiri kurang lebih 2022 undangan. Yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara 4 MPR, DPR, DPD RI. Kemudian undangan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Ketua MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri, Ketua Umum Partai Politik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPR Indra Iskandar juga menyebut penyelenggaraan sidang tahunan MPR RI 2024 akan lebih meriah dari sidang tahunan sebelumnya. Dan memang hal tersebut dikarenakan sidang tahunan ini terlaksana di periode terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga para anggota legislatif. Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Indra Iskandar menyampaikan bahwa sidang tahunan kali ini akan mengusung tema Nusantara, mulai dari pakaian hingga ornamen yang digunakan. Selain itu, hiasan beserta sistem pencahayaan juga akan tampak lebih meriah dari tahun sebelumnya.
Indra pun berharap perbedaan dekorasi pada sidang tahun ini dapat menjadi contoh bagi sidang tahunan selanjutnya, terutama jika mengusung tema Nusantara. Hari ini mematangkan proses mekanisme pengamanan kawasan monumen dengan seluruh stakeholder keamanan. Ya, ini kan tahun terakhir periode jabatan presiden maupun DPR dan DPD gitu. Jadi tentu memang mulai dari ornamennya kelihatan nanti akan berbeda, akan sedikit lebih kelihatan meriah gitu ya, akan lebih meriah sedikit tampilan ornamen-ornamennya. Dan dari sisi pengamanan tentu belajar dari situasi geopolitik yang ada, kami mohon maaf mohon izin pada saat mulai tanggal 15 khususnya tanggal 16 keamanan akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak terlalu nyaman karena kami tidak akan mengambil risiko akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan baik dari unsur TNI, Polri maupun Pas Pampres sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut itu agak sedikit ada kekakuan yang tidak bisa dihindari ini untuk keamanan kita bersama. Tahun ini kalau untuk ornamennya kami menggunakan batik-batik Nusantara idenya di model batik Nusantara dan ornamen-ornamen Nusantara. Tapi memang beda kalau 4 tahun yang lalu itu ornamen itu dibuat dengan lebih sederhana. Tahun ini mungkin sedikit mulai dari drop off sampai dengan atas itu termasuk di dalam lightingnya semua melihat akan berbeda, lebih sedikit kelihatan meriah secara fisik karena ini ada periode terakhir dan itu juga kita akan berharap ini menjadi model untuk tahun selanjutnya bagaimana model-model ornamen Nusantara bisa ditonjolkan pada saat acara-acara kenegaraan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut diundang pada pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2024 hari ini. Dalam pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar yang saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sejauh ini masih akan mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan Prabowo Gibran hadir dalam sidang tahunan MPR RI. Indra mengungkapkan kehadiran Prabowo Gibran pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 2024 yakni sebagai tamu kehormatan. Capres terpilih diundang, saya kira untuk yang Cawapres kami masih mengkonfirmasi kembali. Ya, prinsipnya tentu Capres Cawapres itu adalah tamu-tamu kehormatan selain Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini. Calon Capres dan Cawapres terpilih juga prinsipnya kami undang, tapi kami tentu nanti harus mengkonfirmasi kembali kehadiran mereka ya di sini. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan pimpinan MPR telah menyepakati pelaksanaan sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2024 yang digelar di Gedung MPR DPR Jakarta. Sidang tahunan yang rutin digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan berisi laporan dari lembaga-lembaga yang bersifat konstitusional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada hari ini seperti Betul. itu ya. Karena bisa kita melihat juga sidang tahunan MPR RI 2024 ini akan diselenggarakan secara meriah. Betul. Karena kenapa? Kalau misalnya kita melihat ini nuansa dari tahunan MPR RI 2024 ini nuansanya batik ya. Yes. Yang diperlihatkan adalah budaya batiknya, bukan hanya kayak akan bahasa tapi juga budayanya seperti itu ya, seperti fashionnya juga sudah mulai modern seperti itu, meskipun memang kita masih menggunakan adat istiadat ya, tapi ini sudah mancanegara kemana-mana. Dan tanya itu memang festi sidang tahunan ini kenapa meriah? Karena memang ini adalah sidang terakhir kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Yang pasti yang dinantikan adalah pidato terakhir dari Presiden Joko Widodo. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo juga menyatakan persiapan perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara hampir rampung. Persiapan diantaranya hanya tinggal melengkapi detail kecil untuk penyempurnaan.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2024. Presiden Jokowi menyebut, persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah hampir 100%. Persiapan yang masih terus dilakukan hanya tinggal melengkapi sejumlah detail kecil untuk penyempurnaan. Kepala negara juga menekankan untuk terus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan. Ya, tidak 100%, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil, yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi. Sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyatakan dukungannya terhadap besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Dan menurutnya anggaran sebesar 87 miliar rupiah tidak menjadi masalah besar selama digunakan untuk kepentingan persatuan masyarakat dan memotivasi untuk membangun negeri. Dalam keterangan Muhammad Aras, ia menyampaikan tentang persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Perayaan tahun ini diperkirakan membiayai sebesar 87 miliar rupiah yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Muhammad Aras menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut sangatlah wajar mengingat perayaan akan diadakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Kalimantan. Menurutnya, berapapun biaya yang diperlukan untuk perayaan HUT ke-79 ini akan didukung penuh selagi memiliki tujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membangun negeri. Ia menambahkan bahwa persiapan untuk perayaan HUT ke-79 di IKN sudah sangat siap. Semua rencana dan strategi telah dipersiapkan untuk menjamin perayaan berlangsung dengan sukses. Dalam hal melaksanakan hari ulang tahun, berapapun biaya yang dibutuhkan sepanjang itu untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat untuk tetap eksis membangun negeri ini tidak ada masalah. Yang terpenting di sini bagaimana pemanfaatan anggaran ini seefisien mungkin sehingga tidak ada penyelewengan yang terjadi. Yang kita harapkan adalah anggaran yang digunakan betul-betul untuk kepentingan memberikan spirit dan semangat untuk membangun di negeri ini. Tentu kalau hanya untuk upacara, hari ini sudah sangat siap. Dari Jakarta, Maisi Regar, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polemik mengenai pelepasan hijab para anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka tahun 2024 menuai banyak komentar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turut menyoroti hal tersebut. KPAI juga meminta kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk meninjau ulang peraturan BPIP nomor 35 tahun 2024 mengenai standar pakaian pasukan Paskibraka. Komisioner KPAI Dia Puspitasari dalam telekonferensi dengan jurnalis Sinpo TV menilai berdasarkan telaahnya memang adanya unsur diskriminasi pada peraturan tersebut, terutama pada kebebasan menjalankan perintah agama, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga KPAI berharap anggota Paskibraka yang saat ini sedang menjalani tugas negara dapat dijamin untuk kebebasan menjalani perintah agamanya. KPAI mendapatkan informasi dari Purna Paskibraka bahwa sebanyak 18 anak itu sebenarnya sudah memakai jilbab. Ada yang sejak kecil, ada juga yang sejak dari seleksi sampai latihan terakhir. Namun informasi yang kami dapatkan ketika pengukuhan dan mereka juga nanti ketika pengibaran diminta untuk menyesuaikan dengan seragam, contoh seragam yakni tidak memakai jilbab. Nah, tentu saja KPAI turut prihatin ya, karena berdasarkan telaah kami di dalam peraturan BPIP nomor 35 tahun 2024 memang terlihat adanya diskriminasi terutama pada kebebasan menjalankan perintah agama. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 2, yakni prinsip perlindungan anak itu kan harus non-diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi anak, dan juga tentu saja partisipasi anak. Kemudian juga bertentangan dengan pasal 6 di mana anak diberikan kebebasan untuk menjalankan agama. Sehingga kami dari KPAI sangat berharap untuk BPIP melakukan tinjauan ulang terhadap peraturan yang telah dibuat nomor 35 tahun 2024.
Sebelumnya, KPAI mendapatkan informasi terkait adanya dugaan sebanyak 18 anggota Paskibraka tahun 2024 terpaksa harus membuka jilbabnya karena harus menyesuaikan dengan seragam saat ini, yakni dengan tanpa menggunakan hijab. Padahal 18 anak tersebut sudah memakai jilbab sejak seleksi sampai latihan terakhir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan pembangunan di IKN ini sudah hampir rampung, 90% sudah selesai seperti itu ya. Apalagi tidak hanya dari segi pembangunannya saja, tapi juga transportasi ya, ada tram otonom di sana juga yang telah dilaksanakan, telah diuji coba oleh semua kabinet dan juga menteri-menteri di sana. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah menempati dan juga sudah merasakan bagaimana nantinya semua anggota pengibaran bendera merah putih ya di IKN nanti akan menggunakan transportasi tersebut. Dan memang H-1 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini memang kita sudah lihat persiapannya sangat cukup matang ya, Festi, karena mengingat ini adalah upacara pertama kali kita di Ibu Kota Nusantara yang baru pastinya. Dan juga hari terakhir Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih sebagai presiden seperti itu ya. Dan kalau bisa kita melihat juga anggaran dari pembangunan IKN ini sebesar 87 miliar rupiah, dan ini tidak sama sekali cukup besar ya gitu. Ini kalau misalnya untuk kepentingan bangsa Indonesia, semuanya pun apapun itu akan selalu dikorbankan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Joko Widodo ini menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia berupa medali kepelaporan kepada 64 tokoh. Dan tanda kehormatan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan juga Bintang Budaya Paramadharma. Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024. Penganugerahan tanda kehormatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan, diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Sebanyak 64 tokoh mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat yang sudah diseleksi oleh Dewan GTK, dinilai telah memenuhi sejumlah syarat untuk menerima gelar tanda penghormatan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nomor 103, 104, 105, 106, 107, dan 108 TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda jasa medali kepeloporan, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga mengatakan tanda kehormatan yang diterima pimpinan DPR dan juga sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko adalah hal yang pantas diterima. Dan Agung menilai Dasko adalah sosok tokoh politik yang berjasa sebagai juru damai dalam konstelasi politik nasional. Iya, saya kira ini apresiasi atas jasa Pak Dasko ya, merangkai beragam macam kepentingan ya, kemudian perbedaan-perbedaan pendapat maupun apapun bentuk akomodasi politik lainnya yang selama ini dia bingkai dalam kerangka-kerangka yang positif dan konstruktif untuk menjadikan stabilitas politik ekonomi sosial nasional kita stabil. Nah itu kan nggak mudah, menjadi bridging ya, penjembatan gitu, konektor gitu, bahkan problem solver terhadap kompleksitas masalah politik yang mengemuka. Sehingga penghargaan yang diberikan kepada Bang Dasko menurut saya sudah pada porsinya, sudah pada tempatnya, dan itu juga bisa ditiru oleh tokoh-tokoh lain bahwa menjadi dalam tanda petik juru damai, juru penghubung, menjadi konektor banyak kepentingan itu juga bagian dari cara kita berperan dan berkontribusi untuk negeri ini. Ya, Ketua DPP Harian Sufmi Dasko Ahmad ya seperti itu ya, diberikan sebuah penghargaan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu seperti Mahaputra Adi Pradana, dan ini adalah hal yang sangat layak seperti itu ya yang diberikan ataupun didapatkan oleh Dasko seperti itu ya. Banyak sekali masyarakat yang bahkan sangat memberikan komentar yang sangat positif ya, dan juga setuju dengan pemberian penganugerahan kepada Dasko. Ya memang kalau kita lihat sosok dari Dasko sendiri memang sangat baik ya, damai untuk mulai dari kontestasi Pilpres sebelumnya hingga nantinya Pilkada ini memang dia menyatukan dari berbagai politik disatukan hingga akhirnya
damai semuanya, Iya, berjalan dengan dari baik. berbagai perpecahan di berbagai partai politik seperti itu, apalagi pada saat di musyawarah nasional di PKB ya, di Caimin seperti itu, di mana Dasko ini sangat membuka kepada semua partai politik yang mau bergabung dengan Partai Gerindra, yang juga mau berkoalisi, sangat terbuka bagi siapapun. Dan hal inilah yang menentukan layaknya Dasko untuk diberikan sebuah penganugerahan oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita awali segmen kali ini dengan berita perpolitikan, di mana Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar memutuskan akan menggelar Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau MUNAS pada 20 Agustus 2024 mendatang. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Rapimnas dan juga MUNAS dilakukan untuk memilih Ketua Umum definitif Partai Golkar. Jadwal Rapimnas dan MUNAS Partai Golkar telah disepakati akan berlangsung dan digelar pada Selasa 20 Agustus 2024. Penentuan tanggal Rapimnas dan MUNAS menjadi keputusan pertama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, MUNAS digelar untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mengundurkan diri dari jabatannya pada 10 Agustus 2024. Agus menyebut dalam Munaslup, Partai Golkar akan membahas sejumlah isu-isu strategis terkait arah partai ke depan. Di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan MUNAS ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas.
Diketahui jadwal Munas Partai Golkar dimajukan menjadi Agustus dari rencana semula, yaitu pada Desember 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diisukan akan maju menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham menyebut Bahlil sudah mengantongi dukungan dari 33 DPD dan optimis akan genap menjadi 38 DPD yang akan mendukung Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar. Dukungan terhadap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia resmi diungkap oleh Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, yang menyatakan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum usai mundurnya Erlangga Hartarto. Idrus menyebut mestinya yang maju menjadi Ketua Umum harus pernah memimpin daerah dan secara faktual komunikasi. Idrus menjelaskan sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum. Idrus pun menambahkan bahwa ia yakin nantinya dukungan terhadap Bahlil akan lengkap menjadi 38 DPD. Lebih lanjut, Idrus juga menjelaskan latar belakang Bahlil yang dinilai mumpuni dan sesuai syarat untuk maju sebagai Ketua Umum, antara lain pengalamannya sebagai Menteri Investasi yang menurut Idrus tegas bersikap dan konsisten dalam membela kebijakan yang ada. Untuk selanjutnya, Partai Golkar masih akan membahas lebih dalam terkait siapakah sosok yang akan menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan ini pemirsa, ada respon dari pengamat politik Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan menurutnya juga musyawarah nasional atau Partai Golkar akan segera digelar pada bulan Agustus ini. Mundurnya Erlangga Hartarto dari Partai Golkar membuat kursi kepemimpinan Partai Beringin ini mengalami kekosongan. Sejumlah nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Erlangga, salah satunya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, skema pergantian pimpinan di Partai Golkar saat ini tengah berjalan. Dirinya meyakini, musyawarah nasional Golkar akan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan ketua umum partai. Karena saya lihat skemanya begini. Skemanya kelihatannya akan ada PLT, pelaksana tugas, skenario-nya. Dan akan dilaksanakan munas dengan cepat. Itu kalau nggak salah, saya dapat kabar, kalau nggak tanggal 17, tanggal 20 Agustus. Dan itu kemungkinan besar kalau saya dapat bocoran, ya. Kelihatannya nama Pak Bahlil yang akan disiapkan oleh Pak Jokowi menjadi ketua umum pengganti presiden. Itu yang bisa saya sampaikan informasi begitu. Tapi tentu dinamikanya begitu cepat, ya kita lihat saja seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan pembicaraan ataupun pemberitaan terkait dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada saat itu ya, saya juga permisah kalau misalnya kita melihat dari pernyataannya tidak ada paksaan dari siapapun, murni dari hatinya, tidak ada dorongan dari siapapun juga, meskipun di luar sana masih banyak pernyataan apakah betul itu dari hati beliau, bahkan sempat Yusuf Hamka ataupun Babah Alun juga ikut mengundurkan diri dari kader Partai Golkar karena adanya isunya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini yang keluar seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat ada dari DPD 38 orang yang mengatakan bahwa setuju akan adanya Bahlil ya menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Dan memang dari Ketua PLT Partai Golkar sendiri menyebutkan bahwa tidak masalah kalau misalkan ada nama-nama yang akan dicuatkan menjadi Ketua Partai Golkar, karena memang pada tanggal 20 Agustus nanti itulah akan resminya siapakah kira-kira Ketua Umum dari Partai Golkar selanjutnya. Meskipun ada 3 nama yang nantinya akan diusung untuk menggantikan Erlangga Hartarto di Ketua Umum Partai Golkar, tapi nama Bahlil Lahadalia masih menjadi nama yang paling kuat untuk menjadi atau menggantikan Erlangga Hartarto. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi lainnya di mana Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan segera mengumumkan sosok pendamping Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa Kim Plus telah sepakat akan mengumumkannya pada 19 Agustus mendatang. Calon Wakil Gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 rencananya akan segera diumumkan oleh Kim Plus dalam waktu dekat, yakni pada 19 Agustus mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus
hingga kini pun masih membahas teknis pengumuman yang akan digelar secara terpisah atau bersamaan. Sementara itu saat ditanyai mengenai sosok S yang disebut-sebut akan mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta, Dasko hanya kembali menegaskan pengumuman Cawagup pada pekan depan. Kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. RK Suswono jadi nih? Saksi kan tanggal main. Ya nanti untuk mengumumkannya apakah kemudian beberapa partai atau semua partai kita akan rencanakan nanti. Ya, sedang digodok sekarang, mudah-mudahan juga tanggal 19 sudah ada. Sudah selesai mudah-mudahan. Ya itu kan nama yang beredar, ada juga ya tadi mungkin Pak Zul sudah ngomong, tapi pokoknya kita akan resminya umumkan tanggal 19. Siang? Ya, berapa siang atau sore. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, politisi Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku calon wakil gubernur pendamping dirinya di Pilkada DKI Jakarta 2024 yakni berinisial S. Dan saat ditanya siapa sosok S yang disebutkan, Ridwan Kamil enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan tidak ada perubahan soal dirinya dari Golkar untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ridwan Kamil mengungkapkan sosok yang akan menjadi pendamping dirinya di Pilkada DKI Jakarta, yaitu sosok dengan berinisial S dan telah disetujui oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menyatakan bahwa pengumuman sosok pendamping di Pilkada DKI Jakarta akan diumumkan secara resmi setelah tanggal 17 Agustus 2024. Inisial S udah, Partai Kim Plus. Insya Allah setelah Agustusan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang Ridwan Kamil sudah dipastikan akan maju di Pilkada Jakarta 2024 dan sekarang tentunya kita mencari siapakah kira-kira siapa sih nantinya yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Disebut-sebut ini adalah inisial S dan siapa berkabar dari beredar ini katanya sosok S adalah Suswono dari PKS. Kita masih menunggu ya pastinya siapakah sosok S itu. Dan mudah-mudahan dari Partai Golkar sendiri ataupun dari Partai Gerindra ataupun Kim Plus yang telah mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada serentak 2024 ini tidak salah pilih dalam memilih wakil ataupun pendampingnya agar nantinya Jakarta ini bisa jauh lebih maju lagi dengan nama-nama yang baru dan juga nuansa baru dan juga semangat yang baru. Kita beralih ke informasi lainnya di mana kepolisian Resort Bogor berhasil menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila, yaitu AT yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga penganiayaan terhadap seorang balita. Dan juga AT ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menangkapnya di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT kembali terjadi. Kali ini menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Cut Intan Nabila mengunggah rekaman CCTV melalui akun Instagram pribadinya. Rekaman tersebut menunjukkan aksi brutal suaminya, Armor Toreador, terhadapnya. Dalam video tersebut terlihat kekerasan yang dialaminya juga menimpa anaknya. Cut Intan Nabila mengaku bahwa tindakan KDRT yang dialaminya bukan kali pertama. Ia menyebutkan bahwa ia memiliki sejumlah rekaman lain sebagai bukti kekerasan yang dilakukan suaminya selama ini. Cut Nabila juga mengungkap bahwa suaminya kerap berselingkuh dengan banyak perempuan. Usai beredarnya unggahan tersebut, pihak kepolisian segera mengamankan terduga tersangka di sebuah hotel di Jakarta Selatan atas tuduhan KDRT. Kasus ini menyita perhatian publik dan menyisakan kesan mendalam tentang KDRT yang masih terjadi di masyarakat. Dari Jakarta, Mei Siregar, Sinpo TV melaporkan. Sebelumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada publik figur Cut Intan Nabila. Dan mantan atlet Anggar tersebut mengunggah rekaman aksi brutal yang dilakukan suaminya terhadap dirinya beserta sang anak. Kepolisian Polres Bogor menetapkan Armor Toreador menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada istrinya Cut Intan Nabila. Video kekerasan itu pun viral di media sosial hingga polisi langsung meringkus pelaku di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan ketika sedang bersama dengan teman-temannya. Saat berusaha kabur, pelaku pun dijerat dengan pasal berlapis. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di unit PPA Satreskrim Polres Bogor, pelaku penganiayaan Armor Toreador ditetapkan menjadi tersangka. Polisi pun langsung melakukan penahanan terhadap pelaku KDRT tersebut yang mengakibatkan istrinya Intan Nabila mengalami luka lebam di tubuhnya akibat mengalami penganiayaan.
Diberitakan sebelumnya viral di sebuah video memperlihatkan seorang istri dan anaknya mendapatkan kekerasan dari sang suami. Video itu pun diunggah oleh korban di akun Instagram pribadinya dan kemudian mendapatkan atensi yang tinggi dari masyarakat. Pada pukul 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap. Nggak pakai lama. Pukul 19.45, tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya, sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi, dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Terjadinya kasus KDRT yang dilakukan pelaku Armor ini saat dirinya sedang bersama istrinya Intan Nabila di rumahnya. Saat itu korban menanyakan perihal perselingkuhan yang diketahui di HP pelaku. Tersulut emosi akibat pertanyaan sang istri, pelaku pun langsung melakukan penganiayaan terhadap korban secara membabi buta. Menurut pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak menikah dengan Cut Intan Nabila. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko turut menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami mantan atlet anggar yang juga selebgram Cut Intan Nabila. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut Dasko akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi korban. Marak beredar di media sosial diduga aksi KDRT yang dilakukan seorang pria kepada istrinya yang merupakan selebgram Cut Intan. Video yang diunggah pertama kali di Instagram pribadinya kini telah jutaan kali dibagikan warganet. Tak hanya menuai perhatian dari netizen, kejadian ini juga mendapat sorotan dari pimpinan DPR Dasko. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengaku ditugaskan Dasko untuk menyiapkan tim hukum mendampingi korban KDRT Cut Intan Nabila. Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebgram Cut Intan Nabila yang saat ini sedang viral. Atas arahan Wakil Ketua DPR Pak Sukmi Dasko Ahmad, kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polres Bogor, yaitu Pak Kapolres AKBP Rio, agar bergerak cepat jemput bola dan tangkap pelaku kekerasan tersebut. Kita tidak tolerir kekerasan terjadi, apalagi di dalam rumah tangga. Dan yang melakukan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum, secara pidana. Silakan nanti prosesnya dijalankan dan kami akan terus kawal. Yang paling penting concern kami adalah korban mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan keadilan. Jadi intinya adalah perlindungan terhadap korban ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Tak hanya itu, apresiasi pun diberikan terhadap Polres Bogor yang dinilai cepat dalam proses menangkap pelaku. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus kekerasan di Indonesia masih terus terjadi, bahkan KDRT dan juga perselingkuhan di Indonesia masih terus naik seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita sangat menyayangkan ini seorang public figure ataupun selebgram yang mana banyak sekali diikuti warganet seperti itu harus melakukan hal yang sangat keji gitu ya, sangat tega kepada istrinya, melakukan penganiayaan dan juga melakukan kekerasan juga terhadap anak seperti itu. Bahkan ini menuai banyak sekali perhatian publik, salah satunya pimpinan DPR Dasko.
Dan memang kalau kita lihat motif pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya karena memang istrinya menegur suaminya karena melakukan menonton video syur. Dan suami merasa marah karena ditegur, dan ini memang harusnya tidak terjadi ya. Karena kalau kita lihat videonya ini sangat keji sekali. Dijambak dan anaknya pun juga terkenal ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ikut geram, bahkan juga banyak wartawan yang juga ikut datang ke sana juga geram terhadap pelaku seperti itu, dan mudah-mudahan pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya dan juga sesuai dengan aturan hukumnya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. The Constitutional Court of the State of Thailand ordered the current Prime Minister Srettha Thavisin to retire last Wednesday. This decision was made due to violation of ethical standards against her. The Prime Minister of Thailand, Srettha Thavisin, retired after the release of the return order from the Constitutional Court of Thai last Wednesday. This was made after the Prime Minister added to commit ethics violence during the period he was in position. At a press conference, Directorate Jeng Tongtam Somchai Sangkeo confirmed that Srettha's retired as the right something. This was submitted at the court's review of the corruption case that draft the Prime Minister. ก็ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานซึ่งมีปัญหานะครับซึ่งกล่าวประกบทูลเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่า Max Oller, Sinpo International News Report. Second news, preparation for the Indonesian's independence ceremony, which will later be held in the Nusantara capital or IKN, has entered over 94%. Later, the ceremony will be held in the yard of the IKN State Palace at 9:15 a.m. Central Indonesian Time. Ahead of 79 Indonesian independence ceremony this year, the location of the ceremony in this edition looks different, where the capital of the Indonesian in East Borneo province is the main venue of the ceremony that will be attended by domestic and foreign officials. From the security side, Indonesian State Police have deployed security personnel on all sides of the main ceremonial venue. The public facilities provided from the ceremony plaza, medical posts as well as transportation for guests to Invitation Ritekbang. The public facilities provided from the ceremony plaza, medical posts as well as transportation
For guests, the invitation has been completed. Total 1,300 invitations will attend the ceremony in the Nusantara capital, starting from the former presidents, elected presidents 2024 until 2029, the leaders of high state institution, the cabinet ministry, Indonesian community leagues to workers at IKN. According to the data, the 7th August celebration at IKN reached more than 94%, and one of the 7th August it is sure that it can be held with respect. Max Oller, Sinpo International News Report. The Philippines, as the Southeast Asian country winning the most successful medal at the 2024 Paris Olympics, were warmly welcomed after their return from Paris last Wednesday. Local citizens were seen capturing the moment of the return of their country's heroes from the sports of gymnastics and boxing. Hundreds of citizens in the city of Manila gathered to welcome the Filipino athletes' return post after the 2024 Paris Olympic Games last Wednesday. The return was concerning to the winner of 2 gold medals from the gymnastic sports. The reason why Yulo was in the spotlight by Philippine citizens due to his first 2 gold medals in the Olympic edition since joining in 1924. According to data from the Philippine government, Yulo received bonus of 20 million peso for his achievement. Besides Yulo, the Philippine people also welcomed the arrival of other Philippine contingents who have successfully completed the match in Paris, even though they did not get a medal. Max Oller, Sinpo International News Report. Thousands of Philippine public taxi jeepney bus drivers attended a national strike for 3 days last Wednesday to protest the gradual elimination of the government's Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP. This program provides a target to discontinue public vehicles that are old at least 15 years. There is policy in the Philippines regarding eliminating public transport that is at least 15 years old and switching to imported minibus quality, resulting in thousands of public bus drivers or jeepney national strike for 3 days. This strike started since last Wednesday, where the content is about a protest for the gradual elimination of the government's Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP. This system started to be implemented in 2017 to make the public transportation system in the Philippines more efficient and environmentally friendly within the target in 2020, but the program had to be postponed due to the COVID-19 pandemic. Nakapiring ang mata ng gobyerno kapag hinaing ng mahihirap. Kapag ang mga hinaing ng mayayaman, bukas palad sila. Nakakalungkot na ganito ang pagtrato ng ating gobyerno. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita awali berita pertama di segmen terakhir di mana Presiden Joko Widodo merespon pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto perihal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan Presiden Jokowi juga menyatakan menyerahkan hal tersebut nantinya ini kepada Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Presiden. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2024. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan IKN diperkirakan memerlukan waktu 10-15 tahun, bahkan hingga 20 tahun untuk diselesaikan. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat berbicara perihal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menyatakan menyerahkan keputusan percepatan tersebut kepada Prabowo setelah nantinya ia menjabat sebagai Presiden. Nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Saya menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu 4, 5, 6 tahun. Ya nanti terserah beliau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara yang direncanakan dimulai bulan September mendatang. Dan Presiden menyatakan akan melihat kesiapan di lapangan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus 2024. Presiden Jokowi menyatakan rencana pemindahan ASN ke IKN dimulai pada bulan September, namun di satu sisi akan juga melihat dari kesiapan di lapangan terlebih dahulu. Kepala negara menekankan agar tidak memaksakan. Menurutnya, jika memang belum siap, bisa diundur. Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini. Sekali lagi, kita tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menggelar pawai juara atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 pada Kamis pagi. Dengan menggunakan bus atap terbuka, para atlet diarak menuju Istana Presiden untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Beginilah suasana para atlet peraih emas di Olimpiade Paris saat mulai berjalan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Jakarta Pusat menuju Semanggi, Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Merdeka. Nampak para atlet berdiri di atas bus atap terbuka dengan memamerkan medali emas yang diraihnya di Olimpiade. Kebahagiaan terlihat kepada para atlet dan warga yang mengiringi arak-arakan bus yang membawa atlet menuju Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, budaya ini dilakukan guna semangat para atlet untuk selalu memotivasi dan mengukir sejarah dunia menyebar pada masyarakat. Dito juga memohon maaf kepada masyarakat karena pawai juara dilakukan pada hari kerja dan menimbulkan kemacetan. Karena menurutnya para atlet harus kembali berlatih kompetisi selanjutnya. Kami bersama akan mengantarkan para kontingen Olimpiade Paris 2024 ini menuju Istana Negara 8.30, insya Allah diterima Bapak Presiden di halaman Istana Negara. Dan ini kita lakukan sekaligus rute dari Kemenpora menuju Istana Negara menggunakan bus yang atapnya terbuka, sekaligus pawai juara, agar semangat juara dan juga motivasi untuk mengukir sejarah di dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Diketahui Indonesia berhasil merebut 2 medali emas di Olimpiade 2024 dari cabang olahraga angkat besi yang diraih oleh Rizky Juniansyah dan panjat tebing yang diraih oleh Fredrik Leonardo. Kemudian 1 medali perunggu juga didapat dari cabang bulu tangkis melalui Gregoria Mariska Tunjung. Nantinya para atlet akan diterima oleh Presiden Joko Widodo dan sekaligus akan diberikan bonus oleh Presiden sebagai bentuk apresiasi negara kepada para atlet. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para atlet yang meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Pemberian hadiah tersebut dilakukan Jokowi di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam keterangan pers di halaman Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo telah memberikan bonus kepada atlet peraih medali dan yang berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Pemberian hadiah tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan dari seluruh atlet yang membawa nama Indonesia. Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu di Olimpiade 2024. Medali emas disumbangkan Frederick Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari kabur angkat besi. Adapun 1 medali perunggu direngkuh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan para atlet, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas, serta 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Tak hanya kepada para atlet peraih medali, Presiden Jokowi telah memberikan bonus untuk pelatih atlet. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah. Serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Jokowi juga memberikan bonus kepada atlet yang berlaga di Olimpiade 2024 meski tak membawa pulang medali. Masing-masing atlet akan mendapatkan bonus senilai 250 juta. Jokowi juga berharap para atlet dan pelatih semakin termotivasi untuk mengharumkan nama Indonesia di event dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para atlet Olimpiade Paris 2024 akhirnya tiba di tanah air dan juga disambut oleh keluarganya seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat Yeni Wahid ini menghadiahkan para atlet tebing Indonesia seperti itu ya, dia menghadirkan para keluarga tercintanya dan juga penggemar-penggemar dan juga rekan-rekan terdekatnya untuk menyambut para atlet yang datang ke tanah air. Ya, seperti janji Jokowi sebelumnya sudah video call dengan para atlet. Iya, para atlet ternyata akan mendapatkan bonus dan mereka mendapatkan bonus sebesar 6 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali. Tak hanya atletnya saja, ini pelatihnya juga mendapatkan bonus dari Presiden Joko Widodo. Pasti dong, harus kecipratan ya. Dan kalau misalnya kita melihat juga pada tahun lalu mendapatkan 5,5 miliar rupiah, tapi pada tahun kali ini mendapatkan 6 miliar rupiah untuk para atlet dan diberikan bonus secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal tersebut bisa menjadikan motivasi untuk bangsa kita, untuk pemerintah Indonesia dan juga untuk masyarakat Indonesia untuk agar bisa lebih berprestasi lagi, bisa mengemban tugas dengan baik lagi dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya Pesi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.